Yang namanya manusia bersifat keluh kesah apabila diberikan kesulitan, ujian, tantangan, hambatan, rintangan, apakah berupa harta, apakah berupa materi, berupa pangkat, berupa jabatan. Manusia diuji apapun, bahkan tidak diuji setiap harinya, yang ada seolah keluh kesah, dan ketika diberikan kemudahan kejayaan cenderung bakhil, pelit dan lupa. Illal musallin. Secara ringkas khatib akan membahas surah Al-Ma'arij, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah ke-70 ini dari ayat ke-19 sampai ayat yang ke-35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat keluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Apabila diberikan kesulitan, nampak berkeluh kesah. Namun wa idza massahul khairu manu'a. Dan apabila diberikan kebaikan-kebaikan, diberikan kemudahan-kemudahan, diberikan kekayaan-kekayaan, cenderung kikir, cenderung lupa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hampir rata-rata semua manusia demikian. Namun Allah jelaskan, yang namanya manusia bersifat keluh kesah apabila diberikan kesulitan, ujian, tantangan, hambatan, rintangan, apakah berupa harta, apakah berupa materi, berupa pangkat, berupa jabatan. Manusia diuji apapun, bahkan tidak diuji setiap harinya, yang ada seolah keluh kesah, dan ketika diberikan kemudahan kejayaan cenderung bakhil, pelit dan lupa. Illal musallin. Kecuali orang-orang yang sholat. Cukupkah? Tidak. Karenanya aku sudah sholat, tapi kok kenapa aku masih berkeluh kesah? Karena alladzina hum ala sholatihim daimun, yaitu orang yang sholatnya daimun. Kaya sholat, miskin sholat, sehat sholat, sakit sholat, punya kedudukan, jabatan, sibuk sholat, dalam waktu senggang sholat, kapanpun, dimanapun sholat. Alladzina hum ala sholatihim daimun. Itu yang pertama syaratnya. Saya sudah sholat, saya tidak pernah tinggalkan sholat, bahkan saya tambah dengan tahajud, bahkan saya tambah dengan amalan-amalan sholat rawatib, sholat sunat yang lainnya. Tapi kenapa ya saya masih saja berkeluh kesah? Tidak cukup. Ayat yang berikutnya adalah walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Dan orang-orang yang senantiasa membelanjakan hartanya kepada yang membutuhkannya. Lisa'il wal mahrum, baik mereka yang membutuhkan, yang meminta-minta, atau mereka butuh namun malu untuk tidak meminta. Syarat berikutnya agar hidup tidak resah gelisah, gundah gulana, yang ada pilu dan duka, keluh kesah. Selain sholat yang daimun terus menerus istiqamah, dia pun harus yang kedua membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah sholat terus menerus, sudah dia sedekah, dia zakat, dia infak, tapi masih saja keluh kesah dalam hidupnya. Hartanya sudah dicukupkan, masih seolah kurang. Pangkat jabatan sudah dimiliki, tapi tetap resah gelisah. Tidak cukup. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Dan
orang-orang yang membenarkan akan adanya hari pembalasan. Ketika seseorang mantap keimanannya, yakin dia, itulah sebabnya dalam surah Al-Fatihah selalu dibaca Maliki Yaumiddin, Allah Raja penguasa di hari pembalasan. Orang yang hidup dan kehidupannya ini, dia yakin benar setelah hidup di dunia ini, niscaya satu saat dia akan tinggalkan dunia ini, dia akan ke alam barzah. Satu saat akan ada yang namanya yaumul kiamah, hari kiamat. Bumi digoncangkan hancur sehancur-hancurnya. Nanti pun akan ada yang namanya hari berbangkit. Setelah itu ada yaumul hisab, ada hari pembalasan. Dia yakin adanya hari pembalasan. Seandainya hidupnya biasa-biasa saja, seandainya hidupnya pun kaya raya, seandainya diuji sakit yang sedemikian rupa, apapun kondisinya, dia tetap mantap. Nanti kelak ada sebuah hari pembalasan. Karenanya selagi jaya, dia tidak akan korupsi. Karenanya walaupun diuji sakit sedemikian rupa, dia tetap tenang dan dia terima ridho akan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jadi masalah dalam hidupnya, dia untuk apa resah gelisah gundah gulana? Karena ketika jaya, dia yakin dia mampu membelanjakan hartanya di jalan Allah dengan tepat. Dia syukuri, hadza min fadli rabbi, ini karunia dari Tuhanku. Ketika diberikan ujian-ujian yang susah sulit yang teramat sangat, dia pun yakin ketika sabar mendapatkan pahala yang luar biasa. Harapan jangka panjangnya, target visi misi kedepannya yaumiddin, maka hatinya akan tentram dikarenakan dia yakin walal akhiratu khairu wa abqa, negeri akhirat jauh lebih kekal. Walal akhiratu khairul laka minal ula walladzina yusaddiquna biyaumiddin, orang-orang yang yakin mantap kepada hari pembalasan. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin walladzina hum min azabi rabbihim musyfiqun. Karena dia yakin akan ada hari pembalasan, dan dia pun takut akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa saya curang? Untuk apa saya korupsi? Ya Allah, Allah Maha mengetahui. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan kebaikan sekecil seberat biji sawi sekalipun, seberat zarrah, Allah Maha mengetahui, ada balasannya. Dan berbuat buruk sekecil apapun, ada balasannya, ada catatan amalnya. Dia yakin mantap betul nanti di negeri akhirat. Iqra kitabak, baca ini kitabmu. Dia yakin ada azab Allah yang sangat pedih. Walladzina hum min azabi rabbihim musyfiqun, inna azaba rabbihim ghairu ma'mun. Sesungguhnya akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala tak akan ada yang mampu untuk menghindarinya, untuk tahan menerima azabnya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Salat sudah, membelanjakan harta di jalan Allah sudah, dan yakin akan adanya hari akhirat. Namun kenapa ya kok masih saja berkeluh kesah, masih saja gundah, seolah kedamaian belum sesungguhnya menyelinap masuk dalam relung kolbunya. Ayat yang berikutnya adalah walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang senantiasa memelihara kehormatannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali pada istri-istrinya dan kepada hamba sahaya yang dimilikinya. Faman yabtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Maka apabila dia tidak mampu memelihara kehormatannya kecuali pada istri-istrinya dan kepada hamba sahaya,
dalam hal ini tidak lagi perbudakan, maka yang demikian itu telah melampaui batas. Apa jadinya mereka homoseksual? Apa jadinya mereka yang melakukan lesbi dan sebagainya? Dan apa jadinya mereka yang melakukan perzinahan? Pasti mereka resah, gelisah, gundah gulana, pilu duka. Walaupun dia sudah laksanakan sholat, walaupun dia sudah membelanjakan harta di jalan Allah, mana bukti keyakinannya akan hari pembalasan? Maka ujian berikutnya dia harus mampu agar resah, gelisah, gundah gulana, pilu duka hilang dari dirinya. Dia harus menjaga kehormatannya. Sudah, namun kenapa ya masih saja resah? Ternyata ayat berikutnya adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang menjaga amanah dan menepati janjinya. Coba kita hianati amanah, coba kita dustakan janji, resah kita. Ya, kita bisa bersandiwara. Ya, kita bisa panggil pengacara. Ya, kita bisa bermuslihat, beretorika. Namun tak bisa dipungkiri, hati pasti berkeluh kesah. Karena sukses dan bahagia beda nilainya. Sukses yang dapat dilihat, yang dapat didengar, yang dapat disaksikan. Namun bahagia standarnya hati. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Kalau ingin nyaman, jalankan amanah sebagai kepala rumah tangga, sebagai istri, sebagai anak, sebagai pimpinan, apapun posisi kita, jalankan amanah dengan baik. Dan hidup ini adalah amanah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sudah sholat, terus menerus daim sholatnya. Sudah membelanjakan harta di jalan Allah, dan sudah mantap yakinnya pada hari pembalasan. Dia takut akan azab Allah, dia jaga kehormatannya, dia jaga maluannya, syahwatnya, kecuali kepada yang halal dan syah. Sudah, dia jalankan amanat, dia tetapi janji, dia tepati janji. Tapi kenapa ya, kok masih resah, kok masih hidupnya berkeluh kesah? Masih ada lagi dua syaratnya. Apa itu? Walladzina hum bisyahadatihim qaimun. Dan orang-orang yang bersaksi tegak berdiri, kesaksiannya mantap pada Allah Subhanahu wa taala. Ujian satu belum selesai, datang lagi ujian berikutnya. Banjir belum selesai, ekonomi belum selesai, problematika rumah tangga belum selesai, dengan tetangga, dengan keluarga besar, dengan anak dan lain sebagainya. Tapi karena dia mantap, walladzina hum bisyahadatihim qaimun, dia tetap eksis, dia tetap mantap, dia tetap jalankan salatnya dengan daim, dia tetap belanjakan hartanya di jalan Allah. Padahal susah, dia tetap membelanjakan hartanya di jalan Allah sesuai dengan kemampuannya. Padahal susah, dia tetap menderita dalam hidupnya, tiada mengapa. Dia yakin nanti akan ada hari pembalasan apabila menjalankan hidup ini dengan penuh ridha Allah. Dia tetap jaga kehormatannya, dia tetap jalankan amanah. Sebagai suami dia tegar, sebagai pemimpin dia tegar, dan dia tetap mantap. Qaimun walladzina hum bisyahadatihim qaimun. Tidak gentar, laksana Bilal bin Rabah dicambuk dengan sesuatu yang sangat menyakitkan, ditindih batu besar di tengah terik padang pasir yang amat sangat menyengat. Tetap Allah Ahad, Ahad, Ahad. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sedemikian rupa diuji, hampir-hampir tubuhnya terbakar oleh api. Mantap, hasbunallah
wa ni'mal wakil. Bagaimana Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Gua Sur ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq luar biasa khawatir akan keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menenangkan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Tenang wahai Abu Bakar, innallaha ma'ana. Allah selalu bersama kita. Orang-orang yang mantap, dia selalu lillah, hidupnya karena Allah, billah, merasa bersama Allah, fillah, di jalannya Allah ridhoi. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Akhirnya yang terakhir syaratnya adalah walladzina hum ala salatihim yuhafizun, dan orang-orang yang menjaga salatnya. Dia jaga rukun dan syaratnya, dia jaga waktunya. Bukan hanya dia jaga sholatnya dalam artian makna syariat-syariatnya saja, tapi dia masuk ke dimensi hakikat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat akan mampu untuk pelakunya terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Dia hindari, dia jaga sholatnya dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Sholat dalam sholat, sholat di luar sholat, di luar sholat dia jaga hal-hal yang dimurka oleh Allah, dia jauhi hal-hal yang keji dan munkar. Kalau sudah demikian, ujung ayat dari 35, dari 19 sampai 34 yang saya bacakan tadi dalam surat Al-Ma'arij, ulaika fi jannatin mukramun, mereka itulah yang akan mewarisi surga yang penuh kemuliaan. Belum lagi surga yang sesungguhnya di negeri akhirat. Di dunia hilang, dihilangkan, ditiadakan, didamaikan, keluh kesah berganti menjadi kedamaian di hati. Semoga ma'asyiral muslimin hafizakumullah, khatib dan kita semua dapat mengarik hikmah pelajaran dari surah Al-Ma'arij, surah yang ke-70 dari ayat 19 sampai 35 ini. Allah jadikan terinspirasi, termotivasi, kita ambil sebagai huda, sebagai petunjuk, sebagai pedoman dalam hidup kita. Bukankah kita mendambakan kebahagiaan? Bukankah kita mendambakan sebuah kedamaian di hati? Semoga Allah rahmati, Allah berkahi, Allah ridhoi kita. Kesimpulannya adalah yang pertama, tetaplah kita selalu jalankan sholat secara istiqomah sampai akhir hayat kita. Belanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus mantap iman pada hari akhir, hari pembalasan. Kita harus takut akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus jaga kehormatan kita. Hidup harus amanah, menepati janji, dan mantap tauhid tegak berdiri. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, hidupku, ibadah hidup dan matiku semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga nilai-nilai sholat kita, insya Allah kita dibahagiakan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu